Supriyanti, pengawas SMP dari Kabupaten Lumajang. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik melalui pendampingan coaching Tirta. Saya mengganggu waktunya ini siang-siang, jadi mengganggu aktivitas di sekolah, aktivitas panjenengan dengan Bapak Ibu guru. Di kabarnya gimana di pondokan ini, Ustaz? Alhamdulillah sekarang ya kabarnya baik-baik saja Bu. Untuk keadaan siswa alhamdulillah juga mengalami peningkatan. Aktifan guru alhamdulillah semakin baik. Kabarnya dapat murid banyak ya, Tat? Alhamdulillah tahun ini kita dapat 163. Baik, mantap, selamat Mila. Semoga kedepannya bertambah dan selalu istiqomah. Kabarnya dari TikTok gitu tadi ya, Tat ya? Gitu. Katanya teman-teman tuh barokah TikTok semua. Gitu, barokah TikTok. Baik Ustaz, untuk kali ini nih percakapan kita itu, ini percakapan coaching Tirtanya. Percakapan kita konsentrasi ke arah mana, tujuan percakapan kita kira-kira Ustaz yang mau kita obrolin tentang apa? Ini tentang mengaktifkan kombel sekolah. Karena sebelumnya kami memang punya kombel tapi belum di SK-kan, kombel yang pertama. Yang kedua, kami mengerti tentang kombel, cuman kami merasa akan sangat lebih afdol lagi kalau kami dapat bimbingan langsung dari pengawas sekolah, itu harapannya. Oke, kalau kita lihat kondisi Bapak Ibu guru, keinginan Ustadz mengaktifkan kombel nih yang lebih aktif lagi, terstruktur mungkin gitu ya. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan diskusi yang sudah pernah Ustadz lakukan dengan Bapak Ibu guru? Diskusi yang pernah kami lakukan dengan Bapak dan Ibu guru ya tentang permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar, ya masalah-masalah yang dihadapi mereka. Cuman selama ini diskusi-diskusi yang kami lakukan kurang terkonsep dan kurang berkelanjutan. Hanya dengan adanya kombel ini harapannya apa yang kami bicarakan itu bisa lebih terkonsep dan bisa lebih berkelanjutan, sehingga akan ada hasil yang jelas sesuai dengan perencanaan yang kami lakukan. Selama ini ada, cuman tadi ya pembicaraan selesai, tidak ada tindak lanjutnya, jadi tidak ada konsep berkelanjutannya. Nah, maunya kombelnya dibuat seperti apa, diarahkan kemana Ustaz rencananya? Karena permasalahan terbesar kami itu terletak kepada profesionalisme guru di bidang proses pembelajaran dan peningkatan mutu hasil belajar siswa. Maka yang paling pokok kami akan bahas itu nanti adalah tentang bagaimana guru mempersiapkan kegiatan proses belajar mengajar, atau kalau dulu istilahnya RPP. Jadi nanti akan dibahas bersama-sama dengan meminta pendapat dan saran dari teman-teman mungkin, atau saling sumbangsih teman yang mungkin yang lebih bagus cara mengajarnya atau mencari solusi permasalahannya, itu akan dibicarakan dulu. Baru setelah itu guru mengaplikasikan apa perencanaan itu di kelas. Kemudian setelah itu akan diobservasi oleh kepala sekolah. Kemudian dari hasil kegiatan tersebut nanti di pertemuan kombel berikutnya akan ada evaluasi dari hasil pembelajaran tersebut. Dari evaluasi itu akan ditemukan permasalahan dan jalan keluarnya bagaimana yang enak sesuai dengan pendapat teman-teman. Jadi akan ditindaklanjuti oleh guru berikutnya yang akan memberikan presentasi dan persoalan belajarnya di pertemuan kombel berikutnya. Ya, luar biasa Ustaz. Jadi sudah terencana, terstruktur gitu ya, sesuai dengan siklus kombel. Nah, mungkin saya tadi mencatat tentang permasalahan-permasalahan. Nah,
Kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang utama yang didiskusikan selain tadi memaparkan RPP? Permasalahan-permasalahan yang kami hadapi selain RPP adalah peningkatan mutu rapot sekolah. Itu yang kami rencanakan. Nanti ke depannya kalau saya dengan teman-teman sudah menganggap bahwa pembicaraan tentang masalah rencana pembelajaran dan proses pembelajaran itu kami anggap sudah ada peningkatan, mungkin lebih baik katakan begitu, maka kami akan melanjutkan ke arah peningkatan mutu rapot pendidikan sekolah. Jadi kan kami lihat mana rapot pendidikan yang masih rendah atau mungkin mengalami penurunan atau mengalami peningkatan tapi peningkatannya kecil sekali, yang itu akan kami bicarakan bagaimana jalan keluarnya untuk meningkatkan mutu rapot pendidikan sekolah tersebut. Itu akan kami bicarakan dalam pertemuan kompel-kompel per minggu yang akan kami lakukan. Oke, jadi kalau saya bisa petik ya, jadi di dalam kombel nanti itu akan ada perencanaan kegiatan. Yang pertama perencanaan di pembelajaran, kemudian juga membahas tentang rapor pendidikan. Peningkatan rapor pendidikan. Nah, karena singkat untuk yang rapor pendidikan apa kita bahas sekarang atau kita lanjutkan apa sih maunya di rapor pendidikan ini supaya berdampak mungkin ya gitu di kualitas pembelajaran. Nah, kemarin kami kan di rapor pendidikan di mutu rapor pendidikan yang lumayan yang ada peningkatan tapi masih sedikit itu di numerasi. Oh, di numerasi. Itu mungkin itu menitik beratkan itu yang berhubungan dengan pelajaran tentang kemampuan numerasi siswa. Ya memang kami mengalami peningkatan tapi tidak signifikan. Peningkatannya persentasenya kecil dibandingkan yang lain gitu dengan ya. Yang literasi. Nah, harapan Ustadz untuk yang numerasi itu ketika kita bahas di kombel, keinginannya di pembelajarannya bagaimana Ustaz? Keinginan kami sebenarnya kalau keinginan saya pribadi, pembelajaran yang berhubungan dengan numerasi itu di semua mata pelajaran mohon diselipkan tentang masalah numerasi. Jadi pelajaran apa saja ya mohon diselipkan yang berhubungan dengan perhitungan angka-angka di mata pelajaran. Tujuannya apa? Akan membiasakan siswa dengan perhitungan. Benar-benar kritis gitu ya. Oke Ustaz, terima kasih saya sudah identifikasi hasil percakapan kita. Mungkin Ustaz punya rencana targetnya kombel ini supaya efektif apa Ustaz? Kalau kita mungkin sekarang kita nilai kombel kita saat ini dari angka 1 sampai 10 berapa Ustaz? Kalau saat ini sebelum kita nanti mengaktifkan 1 sampai 10 kira-kira kalau selama ini kegiatan komunitas belajar antar guru memang sudah ada, tapi ya kalau dilihat dalam kegiatannya sebelum terkonsep untuk kombel ini itu ya tidak sampai kali mau gitu. Masih belum sampai kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Septi Rohmawati dari SMP Darul Amin. Sehat dah? Ini dari pertemuan kita kemarin jadi kelupaan nih mau ngobrol-ngobrol kemarin setelah melakukan perencanaan persiapan observasi. Ustadzah kemarin memilih observasi yang akan dilakukan di bulan September gitu, tentang apa ya kemarin itu? Oke. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol banyak sampai ke warungnya Pak D, tapi lupa jadinya untuk mau ngobrolin tentang apa persiapannya. Ustadzah, terima kasih kita sudah hadir di sini atas keinginan bahwa kita mau ngobrolin apa ini tujuannya hari ini, dah.
Oke. Eh, mm-mm. Gimana, Dah? Tujuannya terhadap guru-guru begitu? Secara efektif. Oke, Ustazah, kita akan bincang-bincang santai saja, Dah, tentang tadi Ustazah tujuan kita. Saya rekam tadi bahwa Ustazah meminta obrolan kita tentang bagaimana memandu guru secara efektif dalam menyusun perencanaan pembelajaran diferensiasi. Apakah seperti itu, Dah? Oke, baik. Oke, baik sekali. Kalau boleh tahu nih, Dah, boleh diceritakan ya, apa sih mungkin temuan-temuan yang selama ini Ustazah rasakan sehingga obrolan kita di memandu guru dalam perencanaan pembelajaran diferensiasi. Oke. Jadi kalau boleh saya petik bahwa waktu yang kurang efektif atau tidak mencukupi, kemudian bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi itu kurang optimal. Nah, sepertinya yang sudah dilakukan oleh sekolah bagus nih, sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Mungkin keinginan Ustazah seperti apa sih pembelajaran diferensiasi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Hmm. Nah, kalau kita boleh petik lagi, dah, baik. Nah, kalau menurut Ustazah nih, selama pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan keterbatasan waktu tadi nggih, yang jumlah mungkin apa kondisinya tidak sesuai, misalnya waktu yang disediakan, itu kira-kira nih, dah, guru-guru ini masih sampai di mana atau sampai sampai sejauh mana ya pelaksanaan pembelajaran diferensiasinya dari angka 1 sampai 10 kira-kira ada di mana nih posisinya saat ini?
Baik, kurang mahir, sumber belajarnya kurang, pengetahuannya kurang. Kira-kira Ustazah, Bapak Ibu guru ini untuk mencapai keinginan Ustazah menjadi baik, itu mau diajak kemana supaya Bapak Ibu guru itu mahir, mendapatkan sumber belajar, mau diajak kemana nih Bapak Ibu guru? Oke, mungkin dari saya. Ada mungkin yang lain, Ustazah? Selain dari saya, dari pengawas, mungkin sumber-sumber belajar. Wah, wah luar biasa. Jadi akan belajar bersama melalui Kombel di PMM tentang pembelajaran diferensiasi. Luar biasa, Ustazah. Semoga pencapaian baiknya bisa tercapai. Keinginannya berapa persen ya Ustazah untuk menaikkan dari mungkin dari awal berapa menjadi berapa ya ke targetnya Ustazah mau meningkatkan pembelajaran diferensiasi terutama dalam perencanaan pembelajarannya Bapak Ibu guru setelah melalui pembelajaran di Kombel juga gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Baik sekali. Dari apa yang Ustazah jelaskan, kira-kira nih dah, kapan nih rencana mau dilakukan aksi nyatanya ini supaya dapat memandu Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran? Mungkin bisa dijelaskan apa yang mau dilakukan, bagaimana, kapan, siapa yang terlibat dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan rencana aksinya ada? Oke, kalau boleh tahu nih kapan, eh, siapa saja nanti yang akan terlibat dan bagaimana teknik pelaksanaannya ada? Oke, terima kasih dah. Nah, baik Ustazah, sebagai apa tagihan atau sebagai bagian akhir nih dah untuk mencapai target itu yang akan dilakukan oleh Ustazah tadi adalah memandu Bapak Ibu guru. Apa sih akhir yang Bapak Ibu yang Ustazah akan minta ke Bapak Ibu guru sebagai rasa tanggung jawabnya dapat merancang pembelajaran diferensiasi dari pelaksanaan Ustazah memandu Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran diferensiasi.
Oke, terima kasih. Kalau saya boleh petik nih pembelajaran yang sama ketika kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi, apakah maksudnya sesuai dengan kondisi siswanya begitu sehingga siswa mampu sama menerima atau seperti apa Anda? Karena kami sadar dalam bahasa itu ada Wah, mantap Ustazah. Baik, sebelum kita tutup nih percakapan kita dah, boleh Ustazah menyimpulkan percakapan kita hari ini? Mungkin ada tambahan lagi ya tentang rencana aksi nyatanya dan tagihannya atau apa capaiannya yang akan dicapai? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti RPP-nya sesuai harapan Bapak Ibu guru mahir menyusun RPP pembelajaran diferensiasi. Terima kasih Ustazah. Mohon maaf waktunya. Kita percakapan ke depan dan kita tunggu nih dah aksi nyatanya di bulan September dan semoga kombelnya berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita ngobrol-ngobrol Bapak Nonot dari SMP Islam Yosowilangun. Kita melakukan percakapan ini ke depan membahas tentang faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan yang bagian mana yang ingin kita fokuskan? Yaitu kita tuh menurut dulu ya dari apa yang ada di BNN di rapor pendidikan, kemudian didiskusikan. Setelah kita tuntut didiskusikan, kemudian apa yang kurang dari yang hijau atau merah. Di sini semuanya kemudian SMP Islam itu hijau semuanya, tapi yang terendah kemarin itu adalah di tentang dari sini tuh yang agak rendah itu adalah pada karakter siswa. Dan ada juga pada kualitas pembelajarannya, karena dua ini sudah dimasukkan ke dalam ARKAS ini, itu didiskusikan semuanya, baik itu membuat apa RKT, kemudian ARKAS yang apabila ada yang tak akan dibiayai atau tidak, kemudian nanti kepada pembelajaran tersebut. Di sini semuanya sudah saya download buku ya, untuk apa tentang rapor pendidikan dan alurnya juga, kemudian prioritas. Ya, jadi ada 3 di sini yang di download itu, yaitu
diskusikan, kemudian prioritas yang mau dijalankan tersebut sama pada ini yang namanya dashboardnya ini. Nah di sini yang agak merah di sini ini sudah dipilah-pilah ini. Nah, dari sini ini kemarin itu adalah pembelajaran. Nah, pada pembelajarannya itu kemarin, karena kemarin itu ketidaktahuan itu loh Bu, maksudnya kita dapat poskim kerja itu ditunggu sampai harus selesai. Jadi mau tidak mau saya juga diajari oleh dinas tersebut. Nah, ini pembelajaran, kualitas pembelajaran masukan di situ, sama karakternya di sini. Karakternya di sini yang masuk itu di sini kemarin itu adalah karakter untuk iklim keamanan ya. Kemudian untuk karakternya ini juga pada keamanan di sini itu pembulian. Dan di sini karena berkaitan dengan visi misi yang ada di Jambi Islam itu, ini karakternya, kualitasnya ini masuk dalam visi misinya itu, supaya di sini membuat karakter pada siswa ini berakhlak. Nah, kalau saya bisa ambil petik ya, tadi dari analisis rapor pendidikan yang sudah dieksplor, diperoleh bahwa di pendidikan karakter yang memerlukan intervensi ya, memerlukan tindak lanjut. Kemudian Bapak sudah ngobrol atau berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, menganalisis dan menyusun RKP pada bagian karakter di keamanan, terutama di perumusan visi misi untuk bisa mengintervensi tentang keamanan. Nah, mungkin kalau bisa diceritakan Pak, sepertinya apa sih penyebabnya di keamanan ini menjadi naik sebenarnya ya, tapi paling naiknya sedikit gitu ya. Sedikit. Mungkin keberhasilannya yang bisa kita lihat ya, atau apa yang perlu akan Bapak lakukan untuk kedepannya untuk bisa meningkatkan iklim keamanan, terutama bullying. Apakah memang anak-anak ini sudah terbebas dari bullying atau seperti apa? Ini kemarin sudah anak-anak ini di sini untuk pengamanan, kemudian tentang yang memberikan nasihat-nasihat atau jangan merokok, jangan minuman keras, narkoba kan tidak boleh. Kemarin itu juga sepakat, ada fotonya juga untuk membuat deklarasi. Saya membuat deklarasi ditandatangani oleh yaitu beberapa guru, semua guru, PU, kemudian ada beberapa wali murid, hanya perwakilan sama siswanya. Itu sudah saya buatkan banner terus ditandatangani semuanya. Jadi Bapak sudah melakukan intervensinya ya untuk melakukan budaya positif dengan melakukan kesepakatan atau deklarasi untuk tidak demi keamanan ini ya. Iya. Termasuk rokok ya, kalau kita bisa nilai Pak, target yang panjenengan akan dapatkan dalam 1 tahun ini berapa persen untuk bisa naik gitu? Kalau sekarang kan mendapat 2,8, mungkin targetnya ke depan itu berapa persen ya? Dengan kemarin sudah menyusun RKT dan RKAS yang mengusung ya, yang mengakomodasi tentang ini iklim keamanan ini. Ya saya itu kemungkinan bisa sampai 20% lah. 20%. Yaitu yang pertama ini visi misinya itu sudah saya buatkan, sudah saya buat banner di masing-masing dari kelas-kelas. Terus yang kedua ini saya membuat OPS-nya, itu maksudnya itu
SOP. SOP-nya. Nah, SOP-nya untuk anak-anak yang membuat atau melanggar aturan, membuat SOP-nya seperti itu. Ini sudah dibuat, Bu. Terutama di sini anak-anak yang melanggar itu ada beberapa sanksi dan sebagainya. Terus ada catatan BPK. Jadi ini kalau bisa tidak ada memang anak yang berbuat merokok dan sebagainya ini, kemudian juga tidak ada pembulian. Kalau ada pembulian ini pasti orang tuanya akan saya datangkan untuk dibuatkan surat kalau ada pembulian. Karena di sini tuh saya ingin, yaitu target saya itu aman, nyaman, dan kerasan gitu. Orang Jawa begitu, aman, nyaman, dan kerasan. Sehingga pembelajarannya yang ada di SMA Islam ini itu akan enak gitu. Kemudian dan anaknya itu bisa belajar dengan tenang, kemudian bisa berliterasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sewu Ustadz Rizky dari SMP Negeri Anafiah. Pada kegiatan pendampingan ini kita akan melakukan percakapan tentang perencanaan berbasis data. Mungkin Ustadz fokus pembicaraan kita ke arah mana inginnya. Perencanaan berbasis data itu karena Umin Sewu ya Ustadz kan baru ya, jadi sedikit saya berikan gambaran perencanaan berbasis data itu bagaimana kita membuat perencanaan program-program sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Nah, Ustadz sudah kenal ya tentang rapor pendidikan ya. Nah, mudah-mudahan juga sudah mendownload atau melihat posternya SMP Anafiah. Sudah, alhamdulillah. Jadi Ustadz sudah melakukan explore, sudah melihat bagaimana rapor pendidikan. Kalau boleh tahu Ustadz, kita fokusnya untuk rapor pendidikan atau perencanaan berbasis data ke arah mana? Yang paling perlu diintervensi di sana apa? Ketika di rapor itu yang kuning itu literasi dan numerasi. Literasi numerasi. Ustadz, kita mau pembicaraannya ke sana atau yang bagian mana? Okay. Di literasi numerasi. Oke. Ustadz, kalau kita mengidentifikasi hasil rapor pendidikan di rapor pendidikan yang paling diintervensi adalah literasi numerasi. Ya. Kalau Ustadz bisa ceritakan kondisi sekolah ini kenapa ya? Literasi dan numerasinya yang harus perlu ditingkatkan. Kalau itu saya belum tahu detail tentang anak-anak di SMP ini, soalnya kan saya juga baru. Kalau lihat kondisi pelajarannya atau perpustakaan atau kegiatan pembiasaan siswanya gimana tentang literasi numerasi? Apakah sudah ada program-program khusus literasi dan numerasi? Kalau literasinya sih, insya-Allah. Nah, kalau numerasinya ini masih diambang-ambang bagaimana gitu. Belum ada. Oke. Jadi mungkin Ustadz nanti bisa kita cari tahu mungkin ya. Panjenengan bisa cari informasinya di PMM atau di apa namanya? Nanti bisa pinjam akun dulu ke teman-teman, terus nanti bisa buka PMM tentang numerasi. Nah, Ustadz nanti mungkin program-program numerasi itu bisa sama dengan program literasi gitu. Mungkin kalau bayangan kita kan numerasi itu angka-angka ya, sebenarnya tidak. Kemampuan siswa berpikir kritis itu adalah numerasi. Mungkin Ustadz punya bayangan mau diapakan sih sekolah ini supaya numerasinya tinggi gitu, keinginannya apa gitu? Keinginannya sih mengembangkan, tapi mengembangkan itu perlu saran bagaimana caranya gitu. Oh, okay. Jadi nanti kita kembali ke berubah menjadi mentoring ya, tidak coaching. Oke Ustadz, kalau begitu kita ngobrolnya
ke arah potensi sebagai kepala sekolah aja ya. Oke. Baik Ustaz. Ustaz kan baru di sini untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah ini. Ustaz punya cita-cita apa sih? Maunya di sekolah ini seperti apa? Kalau saya pribadi gitu, itu teman-teman kelas 1 sampai kelas 3 itu ininya yang berakhlakul karimah, sopan, dan bisa menguasai pelajaran yang apa yang telah dipelajari. Semoga mendapatkan barokah juga. Untuk menjadi sosok-sosok anak akhlakul karimah itu apa target Ustaz? Itu bisa menghargai sesama teman, tidak membuli, dan bisa menghormati yang lebih tua dan apalagi kepada gurunya. Itu maunya mau diapakan supaya anak-anak itu tetap menjaga konsistensi atau bisa menjadi keinginan tadi yang Ustaz bilang, menghormati guru, tidak membuli. Kita selaku yang mengajar itu harus memberi contoh kepadanya. Jadi guru-gurunya teladan gitu ya. Jadi teladan. Kalau panjenengan lihat guru-guru tahu kalau angka 1 sampai 10 nih, akhlak teladan dari guru-guru itu nilainya berapa? 9,8. Oh sudah bagus ya, 9,8. Kalau untuk mencapai 100 apa keinginan Ustaz? Lebih saling mengumpulkan dan saling berinteraksi sesama guru. Saling interaksi sesama guru. Ini maunya apa? Maunya diajak kemana gitu Tat? Ya maksudnya itu biar fair gitu, tidak ada dusta di antara Oh guru-guru. fair, keterbukaan gitu ya. Ketika ada anak ini yang bandel, ini yang kita atasi bersama. Gitu. Jadi inginnya keterbukaan, kebersamaan, bagaimana menyelesaikan semua masalah yang ada di sekolah. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa mencapai 100 karena akhlakul karimah Bapak Ibu gurunya udah baik. Nah, Ustadz mungkin punya rencana nih bagaimana untuk menjalin kebersamaan seperti tadi ya, tentang obrolan tentang ngobrol gitu, tentang bagaimana kumpul-kumpul seperti ini tadi kan. Kalau nggak seperti ini kan jarang ketemu ya Tat. Nah, mungkin Ustadz punya agenda apa nih untuk bisa menjaga kebersamaan itu, panjenengan bisa dibantu teman-teman untuk memimpin sekolah ini. Ya kalau itu sih saya harus lebih banyak bertanya-tanya kepada guru-guru yang senior itu, biar saya dibimbing, diajari bagaimana itu menjadi pemimpin yang baik dan benar, dan bisa menjadi apa ya namanya, dengan guru-guru itu. Ya, membersamai guru-guru ya supaya kerjanya bagus gitu kan ya. Bukan hanya bisa menyuruh, tapi saya pengen bisa gitu. Oke. Jadi nggak hanya ingin nyuruh ya, tapi jenengan harus bisa gitu. Oke. Itu kalau seperti itu maunya Ustadz mau seperti apa yang mau dilakukan supaya jenengan nanti bisa belajar juga minta bantuan juga bagaimana menjadi pemimpin sekolah ini. Saya harus banyak-banyak bertanya dan belajar kepada yang sudah ahlinya Gitu. Tekniknya mungkin Ustaz boleh ceritakan apa yang mau Ustaz lakukan untuk bertanya-tanya, misalnya tadi nih tentang PMN ya, maunya kemauan Ustaz apa ini untuk belajar PMN? Ya, saya tanya, dan ketika saya diajari itu harus benar-benar serius dan bisa paham, karena ketika diajari pasti tidak bisa itu bagaimana kesannya gitu. Oke Ustaz, terima kasih, semoga nanti semangat Ustadz ini terus dapat membawa Ustadz dengan teman-teman guru ini dalam keterbukaan, kebersamaan. Nah, keterbukaan dan kebersamaan mungkin bisa diwujudkan di dalam kombel gitu nih, dalam rapat-rapat seperti ini. Nah, mungkin ada rencana ke depan ini, minggu-minggu depan ini mau apa Ustadz, untuk biar semua tugas-tugas yang tadi sudah dibagi rata biar dapat selesai. Kita
seperti tadi itu kita kumpulkan semua guru dan sharing-sharing bagaimana sekiranya itu sekolah ini lebih maju dan bisa berkembang. Untuk target-target penyelesaian tugas-tugas tadi, tagihan-tagihan tadi gimana Ustaz? Ke depan itu Ustadz mau nge-push gimana supaya itu bisa selesai? Rencananya bulan depan bisa nggak itu? Nah itunya ketika saya mau begitu udah enak. Oh, Soalnya gitu. baru Jadi maunya Ustadz gimana nanti? ya saya tanya bagaimana ini kira-kira kapan ya gitu. Nggak harus bulan depan selesai, enggak gitu. Oke. Dan ini kapan kira-kira yang mau disetorkan gini Pak gini kan enak. Beliaunya sendiri yang menentukan bukan saya. Siap, bagus sekali. Oke, terima kasih Ustadz bincang-bincangnya. Moga-moga semuanya lancar. Di sini dapat membersamai ya pemimpin, membersamai teman-teman supaya keterbukaan dan kebersamaan bisa terjalin dan semua hal-hal yang perlu diselesaikan atau ditindaklanjuti bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Setelah melakukan analisis rapot pendidikan sekolah binaan, langkah berikutnya melakukan pendampingan COD, coaching oriented, kepada kepala sekolah dengan percakapan coaching setelah kepala sekolah melakukan eksplorasi rapot pendidikan, mencari akar masalah, menemukan inspirasi benahi, dan menggali potensi kepala sekolah, menggali potensi sekolah setelah memahami inspirasi benahi. Kemudian melakukan umpan balik dan refleksi serta komitmen untuk pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran.